Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya sendiri, Nike Sri Agustini, absen 20, dan dua teman saya, Komang Ayu Sari Dewi, absen 13, dan Niketut Rahayu Oktaviani, absen 19. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang golongan 7A dan golongan 8A beserta cara pembuatannya. Saya akan menjelaskan tentang golongan 7A yang terdiri dari halogen. Halogen adalah kelompok unsur yang termasuk ke dalam golongan 7A. Halogen sendiri berasal dari bahasa Yunani yang merupakan unsur yang akan menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam halogen, yang pertama ada fluor, lambangnya F, yang kedua ada klorin, lambangnya Cl, yang ketiga ada bromin, lambangnya Br, dan yang keempat ada iodin, lambangnya L, dan yang kelima ada astatin, lambangnya At. Adapun sifat-sifat halogen, yang pertama ada sifat fisis. Sifat fisis dibagi menjadi dua, yaitu ada struktur halogen dan wujud halogen. Yang pertama, struktur halogen. Semua unsur halogen bersifat sebagai molekul diatomik. Halogen terdapat sebagai senyawa sehingga tidak terdapat bebas di alam. Rata-rata, unsur halogen terdapat di air. Yang kedua ada wujud halogen. Fluorin lambang F dan klorin lambang Cl berbentuk gas pada suhu kamar. Bromin, lambang Br, berupa zat cair yang mudah menguap pada suhu kamar. Iodin, lambang L, berupa zat padat yang mudah menyublim pada suhu kamar. Yang kedua ada sifat kimia. Unsur fluor merupakan unsur paling reaktif karena memiliki jari-jari yang kecil. Halogen memiliki kulit terluar sebanyak 7 elektron. Halogen merupakan unsur non-logam paling reaktif karena memerlukan satu tambahan elektron untuk mencapai kestabilan atom. Elektron halogen sangat tinggi, itulah sebab mengapa halogen bersifat reaktif. Halogen merupakan unsur nonpolar sehingga paling mudah larut dalam senyawa nonpolar seperti CCl. Namun, kelarutan halogen berkurang dalam air, tapi diikuti reaksi-reaksi dengan air yang dahsyat hanya terjadi pada fluorin. Pembuatan halogen dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pembuatan fluorin, lambangnya F2. Fluorin diperoleh melalui proses elektrolisis garam, hidrogen fluorida, KHF2 dilarutkan dalam HF cair. Kemudian ditambahkan LiF 3% agar suhu turun sampai plus minus 100 oC. Elektrolisis dilakukan pada tempat terbuat dari baja, di mana sebagai katode baja dan sebagai anoda karbon atau grafit. Reaksi KHF2 berubah menjadi K+ plus HF2-. HF2- berubah menjadi H+ plus 2F. Katode 2H+ plus 2E berubah menjadi H2. Anoda 2F- berubah menjadi F2 ditambah 2E. Reaksi di atas perlu digunakan diagrama atau pemisahan berupa model. Untuk mencegah terjadinya reaksi antara H2 dan F2, maka gas F2 yang terbentuk dapat ditampung dalam wadah yang terbuat dari aliasi Cu dengan Ni. Yang kedua ada pembuatan klorin atau Cl2. Air laut dan garam batu merupakan sumber utama Cl. Untuk mendapatkan Cl dapat dilakukan elektrolisis leburan NaCl dan elektrolisis larutan NaCl. Proses Downs. Elektrolisis leburan NaCl atau NaCl cair. Katode atau besi Na+ plus E berubah menjadi Na. Anoda atau karbon 2Cl- berubah menjadi Cl2 plus 2E. Pada proses di atas sebelum NaCl dicairkan, NaCl dicampurkan dengan sedikit NaF atau agar tidak lebur turun dari 800 oC menjadi 600 oC. Kontak atau reaksi antara logam Na dan gas Cl2 terbentuk digunakan lapisan besi tipis. Yang ketiga ada pembuatan bromin lambang Br2. Air laut juga sumber utama Br. Setiap 1 meter pangkat 3 air laut terdapat 3 kg bromin lambang Br2. Bromin didapatkan dengan cara mengoksidasi ion bromida yang terdapat dalam air laut. Misalnya Cl ditambah 2 Br- berubah menjadi 2 Cl- ditambah Br2.
Br2 dalam air dapat mengalami hidrolisis. Br2 ditambah H2O berubah menjadi 2H+ ditambah Br2- ditambah BrO-. Reaksi hidrolisis dapat dicegah dengan cara menambahkan H2SO4 pada air laut hingga pH-nya 3,5. Setelah pH air laut 3,5 baru dialiri gas Cl2 dan udara. Gas R2 yang diperoleh dimurnikan dari Cl2 dengan cara destilasi. Yang keempat ada pembuatan iodin lambang I2. Yodium di alam hanya terdapat natrium iodat atau NaLO3. Yodium dibuat secara reduksi ion iodat dengan produksi natrium hidrogen sulfid, seperti IO3- ditambah 6H+ ditambah Se, berubah menjadi setengah L2 ditambah 3H2O dikali 2. Yang kedua ada HSO3- ditambah H2O berubah menjadi HSO4- ditambah 2H+ ditambah 2E dikali 5. Ganggam laut atau mengandung Ki dikeringkan, abu dari ganggan laut dicampur dengan air panas dan disaring. Larutan yang terjadi diuapkan sementara zat-zat yang kurang larut mengkristal. Sisa larutan kemudian dialiri gas Cl2. Dan yang terakhir ada astantin. Astantin diperoleh dari penambakan Bi dengan partikel A dalam kurung He. Astantin bersifat radioaktif dan mempunyai waktu paro pendek atau 8,1 jam. Golongan 8A. Gas mulia adalah unsur yang berada di golongan 8A. Hal ini sebagaimana selain berfase gas pada suhu ruang. Unsur-unsur ini bersifat sangat stabil, yaitu suka bereaksi. Jenis-jenis golongan 8A yaitu ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Sifat fisika seperti ada yang di tabel. Sifat kimia yaitu A. Helium hanya memiliki 2 elektron yang dapat berpartisipasi dalam reaksi kimia. Paling tidak reaksi dari semua unsur. Sifat non-reaktif helium muncul dapat konsekuensinya sebagai gas mulia yang paling ringan. B. Neon memiliki kecenderungan untuk tidak bereaksi dan memiliki tingkat kestabilan tinggi, konfigurasi elektronnya stabil. C. Argon tidak bereaksi dengan unsur-unsur lain untuk membentuk senyawa dan tidak membentuk senyawa yang stabil dalam temperatur ruang. D. Krypton sukar bereaksi hanya untuk bereaksi dengan fluorin bila disinari atau diberi loncatan muatan listrik. E. Xenon pada keadaan standar gas mulia tidak dapat dibakar, mudah terhidrolisa oleh udara lembab. Dan yang terakhir, radon pada suhu dan tekanan ruang. Radon tidak berwarna, tetapi apabila diinginkan hingga membeku, radon akan berwarna kuning, sedangkan radon cair berwarna merah jingga. Cara pembuatan. Yang pertama ada pembuatan helium dari gas alam. Pemisahan gas helium dari gas alam dilakukan dengan cara pendinginan sampai gas alam akan mencair sekitar -156 derajat Celcius, sehingga gas helium dapat terpisah dari gas alam. Yang kedua ada pembuatan neon. Neon dapat diperoleh dari udara melalui proses distilasi fraksional. Yang pertama dilakukan adalah dengan memasukkan udara ke dalam satu wadah, kemudian mengubah wujud gas tersebut menjadi cair. Udara cair kemudian dipanaskan secara perlahan. Gas yang ada dalam bentuk cair tersebut ketika dipanaskan akan kembali lagi ke wujud gas pada temperatur yang berbeda-beda. Bagian dari gas dalam wujud cair yang kembali ke wujud gas pada suhu -245,92 derajat Celcius adalah gas neon. Yang ketiga ada pembuatan argon.
Argon dihasilkan dari penyulingan bertingkat udara cair karena atmosfer mengandung 0,94% argon. Selain itu, argon juga dapat dihasilkan dengan memanaskan udara dan kalsium karbida atau CaC2, nitrogen dan oksigen di udara akan diikat oleh CaC2 sehingga pada udara memperoleh argon. Yaitu CaC2 ditambah N2 menghasilkan CaCN2 ditambah C, 2CaC2 ditambah O2 menghasilkan 2CaO ditambah 4C. Yang keempat ada pembuatan kripton. Kripton atau Kr dapat direaksikan dengan fluor atau F2 dan menghasilkan kripton difluorida atau KrF2 dengan rumus molekul yaitu KrS ditambah F2 F2S menghasilkan KrF2S. Reaksi ini dihasilkan dengan cara mendinginkan Kr dan F2 pada suhu min 196 derajat Celcius, lalu diberikan loncatan muatan listrik atau sinar X. Dari kira-kira selusin senyawa kripton yang dikenal, semuanya merupakan garam kompleks yang diturunkan dari KrF2. Salah satu contoh pembentukan garam adalah KrF2 ditambah SbF5 menghasilkan KrF plus ditambah SbF6-. Yang kelima ada pembuatan xenon. Xenon dapat bereaksi dengan fluor secara langsung dalam tabung nikel pada suhu 400 derajat Celcius dan tekanan 6 atm menghasilkan xenon tetrafluorida berupa padatan, tidak berwarna dan mudah menguap. Reaksinya yaitu XeG ditambah 2F2 G menghasilkan XeF4. Dan yang terakhir, yang keenam, ada pembuatan radon. Radon didapat dari desintegrasi radium 88 Ra menghasilkan 86 Rn ditambah 2 He. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.